warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ilham selaku dosen mata kuliah Psikologi Dakwah dan teman-temanku semua yang dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Nabila Putriansyah dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas pentingnya kemampuan komunikasi yang tidak hanya menjadi kebutuhan dalam kehidupan dunia, tetapi juga memiliki kedudukan penting dalam Islam, terutama dalam berdakwah. Pernahkah kita berpikir betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesama. Nah, komunikasi menjadi jembatan yang menghubungkan kita satu sama lain, mempererat tali silaturahmi, dan membangun hubungan yang harmonis. Dalam sebuah kutipan disebutkan, tidak semua orang pintar bisa menjadi orang sukses, tapi hampir semua orang sukses selalu pandai dalam berkomunikasi. Nah, kutipan ini mengingatkan kita akan pentingnya komunikasi tidak hanya untuk mencapai keberhasilan duniawi, tetapi juga untuk mendukung dakwah Islam. Nah, sebab Islam berkembang hingga ke penjuru dunia karena kemampuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan pesan Islam dengan cara yang santun, jelas, dan penuh hikmah. Kemudian dalam Islam, komunikasi memiliki kedudukan yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang beriman dua kali. Kemudian sebagian mereka beriman dan sebagian yang lain kafir. Lalu mereka ingin kembali kepada kekafiran yang pertama, supaya mereka binasa. Surat Al-Baqarah ayat 167. Ayat ini mengajarkan kita agar kita konsisten dalam menyampaikan pesan kebaikan dan kebenaran. Prinsip dalam komunikasi dalam Islam yaitu, yang pertama, komunikasi dengan niat yang lurus. Tiap kata yang kita ucapkan harus dilandasi niat dan kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkomunikasi dengan akhlak yang mulia, kita diperintahkan untuk berbicara dengan sopan dan penuh kasih sayang. Bahkan ketika berdebat dengan orang yang berbeda pendapat, Islam mengajarkan kita untuk tetap menjaga etika, menyampaikan kebenaran dengan bijak. Komunikasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyentuh hati. Kita harus memahami cara menyampaikan pesan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Lalu bagaimana sih cara kita menyampaikan dakwah dengan efektif? Jawabannya adalah dengan menguasai ilmu komunikasi. Dengan ilmu komunikasi, kita dapat menyampaikan pesan-pesan Islam dengan cara yang menarik dan mudah. Dengan cara yang menarik, mudah dipahami, dan menyentuh hati. Ilmu komunikasi juga mengajarkan kita bagaimana memilih kata-kata yang tepat, menyesuaikan gaya dengan pendengar, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk menerima dakwah. Baik, teman-teman sekalian, saya akan memberikan tips dakwah menarik dalam menggunakan ilmu komunikasi. Yang pertama yaitu, dalam menyampaikan dakwah, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian yang kedua, sebelum menyampaikan dakwah, penting untuk Anda memahami karakteristik audiens agar dakwah Anda yang Anda sampaikan bisa lebih diterima dan lebih efektif. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, manfaatkan media sosial seperti Instagram, YouTube, maupun TikTok agar dakwah Anda bisa sampai pada audiens yang lebih luas. Baik, demikian tips dari saya untuk membuat dakwah Anda menarik dalam menggunakan ilmu komunikasi. Teman-teman sekalian, marilah kita jadikan komunikasi sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan. Mari kita jadikan ilmu komunikasi sebagai senjata untuk melawan keburukan.
Sekian pesan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.